sampai sini ya, sampai semi rata-rata ya. Nah, ini kemarin sudah disampaikan belum yang ini? Nah, ini sudah disampaikan belum? Metode kuadrat terkecil. Sudah ada catatannya? Belum, Bu. Di catatan saya ada, sekilas enggak. Oke, kita ulang ya. Jadi kemarin kan ada beberapa metode di dalam forecasting. Yang pertama, kalian sudah mengetahui bahwa forecasting itu bisa dihitung dengan garis tren gitu ya, membuat garis gitu ya. Tapi membuat garis itu ada kelemahannya. Lalu ada metode yang lain, ada semi rata-rata. Nah, semi rata-rata pun ada kekurangannya, sehingga ini ada formulasi baru dengan metode kuadrat terkecil. Nah, ini persamaannya itu garis tren baik untuk melakukan peramalan apabila selisih jumlah Y dengan Y bar atau Y aksen itu sama dengan 0. Jumlah Y min Y aksen adalah nilai terkecil atau minimumnya. Gunakan formula di mana beta N dikalikan sigma X kali Y, lalu dikurangi sigma X, dikalikan sigma Y, dibagi N, dikalikan sigma X pangkat 2, dikurangi sigma X, dipangkatkan dengan 2. Lalu setelah nanti ketemu nilai B, baru kita bisa mencari A-nya gitu ya. Kemarin sudah saya singgung bahwa mencari A itu di mana formulasinya sigma Y dibagi dengan N dikurangi beta atau nilai B yang tadi kita cari di atas dikalikan dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, ini adalah formulasi untuk menghitung metode dalam kuadrat terkecil. Sepertinya kemarin sudah sudah ada contohnya ya, sampai yang ganjil bukan ini, iya kan? Ini sudah saya sampaikan. Nah ini kan, nah kemarin saya katakan gitu ya, apabila nanti datanya itu ganjil, ini datanya ganjil, itu kan nanti datanya ganjil itu meletakkan atau menentukan nilai 0 pada tahun tertentu tidak ada ketentuan yang khusus atau bebas. Ini kalau datanya ganjil. Jadi kalau mau ditulis 0 yang di atas, kita anggap 0 itu menjadi tahun dasar, ya silahkan saja. Atau biasanya kita anggap 0-nya yang di tengah gitu kan, 0 di tengah. Berarti kalau ke atas negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau ke bawah 1, 2, dan 3. Nanti pasti hasilnya akan sama. Apabila 0 dan 0 di mana saja itu akan menghasilkan nilai yang sama. Terserah maunya gimana gitu. Nah, nanti dari sini gitu ya. Dari sini kita akan mencari datanya. Kemarin sudah disampaikan di mana N-nya pasti 7, ini jumlah datanya ada 1 sampai dengan 7 sehingga N-nya 7, lalu dikalikan dengan 284 yaitu pengalinya X kali Y, nih 284, dikurangi dengan sigma X-nya adalah tahunnya ya, ini tadi tahunnya tadi tersebut yang kita kita kode gitu ya, yaitu adalah nilai yang akan kita cari. Misalnya ini kuantitas yang terjual, berarti Y-nya kuantitas yang terjual. Kalau misalnya ditanya penjualan, berarti Y-nya adalah penjualan. Jadi tergantung dari mana nanti sih soal. Paham? Jadi jangan salah dalam menentukan X dan Y. Ketika kalian salah menentukan X dan Y, sehingga nanti hasilnya pun akan berbeda pastinya, gitu ya. Lalu kita lihat di sini. Kita lihat ini sehingga hasilnya adalah nilai B adalah 1,114 gitu ya. Setelah ketemu kita tuliskan di bawah A sama dengan sigma Y mana? Ini 84 dibagi dengan N yaitu 7 dikurangi dengan nilai B dikalikan dengan sigma X dibagi N, berarti 21 dibagi dengan N, N-nya 7. Sehingga ketemunya A-nya adalah 8,571. Maka persamaannya gitu kan, kita ketahui di sini. Persamaan, oke, persamaannya
adalah Y aksen sama dengan A-nya berapa? 8,571 ditambah dengan B 1,143 dikalikan Y, kayak gitu kan. X. Nah, ini X. Berarti ini A plus BX, ya enggak? Yaitu sama dengan A plus BX. Ini A-nya, ini B, ini X-nya. Nah, si X ini nanti kita bisa forecast misalnya tahun 2010 yang kita cari. Atau kita ramalkan yang 2014. Berapa ramalannya, berapa hasilnya, berapa angkanya, itu bagaimana caranya, Bu? Nah, ini. Kita masukkan rumusnya, persamaannya. Di atas kita tuliskan ke bawah. Nah, ini X-nya kok bisa 7, Bu? Kok bisa 7? Karena data 2010 itu data ke berapa? 2010. X-nya ke berapa dia? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2010 ke berapa? 7. Ke 7. Tapi kalau nanti pakai perhitungan ini, misal Maman mau pakai yang nolnya di tengah gitu, berarti tahun 2010-nya tahun ke berapa? 4. Gitu ya, jadi disesuaikan nanti yang mana yang kalian mau gunakan metodenya. Lalu jika nanti sudah ketemu gitu ya, kita kalikan saja ini dengan 7, lalu hasilnya pasti forecast untuk 2010-nya adalah 16,572. Untuk 2014-nya sama, Bu, sama. Kita masukkan rumusnya, lalu kita kalikan dengan si X ini, tahun keberapa dia X-nya? Pasti tahun ke-11 karena 2010 7, 2011 berarti 8, 2012 berarti 9, 2013 berarti 10, 2014 berarti 11. Jadi 2014 adalah tahun ke-11 sehingga nanti ini dihitung hasilnya 21,144. Bisa memahami? Bisa memahami? Bisa, Bu. Oke, silakan ditulis dulu supaya nggak bingung gitu. Karena kan kalau saya kan nulisnya seperti ini rapih gitu ya, tapi kan kalian nggak tahu ini caranya dari mana. Nah, ini silakan ditulis yang perlu kalian tulis, yang kira-kira nggak ada di slide-nya yang saya jelaskan. Gitu. Sambil saya masukkan ke learning ya datanya. Berarti ini kita pertemuan ke-10 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Hanya tinggal 3 pertemuan lagi lalu kalian sudah UAS. Semoga ini nanti bisa pakai yang sistem hybrid learning. Nanti saya akan rapat dulu dengan dekanat. Jadi nanti membahas tentang perkuliahannya kalau dilakukan hybrid. Jadi online dan offline itu gimana gitu ya. Kalian sudah ada yang vaksin? Belum. Ada yang sudah vaksin belum? Belum, Bu. Belum ada. Belum ada ya. Moga-moga nanti bisa vaksin di UAD ya. Karena ini mungkin vaksinnya yang dosen dan pegawainya dulu gitu. Lalu nanti mungkin mahasiswanya, karena nanti sepertinya pemerintah akan memvaksin mahasiswa di kampusnya masing-masing. Kalau dosen udah, Bu? Dosen beberapa yang umur di atas 30 sudah. Oh.
Ibu udah, Bu? Belum, saya nanti kloter 3. Oh, oke, oke. Oke. Sekedar sharing gitu ya. Nanti ini saya beritahukan ke seluruh mahasiswa yang saya ampu gitu. Jadi nanti kalau misalnya dosennya memberikan materi gitu ya di e-learning atau di Google dokumen atau apapun platform pembelajaran yang kalian gunakan, itu jangan kalian share di secara online gitu ya. Kalian punya website sendiri lalu kalian share di situ, karena itu termasuk tindakan yang apa namanya menyalahi aturan gitu ya, plagiasi. Karena kan dosen itu tidak apa namanya memberikan izin. Nah, kecuali kalau dosennya memberikan izin. Jadi itu salah satu nanti ditakutnya tindakan plagiarismenya gitu ya. Jadi kalau kalian di share materi dosennya, jangan asal upload kemana-mana. Kecuali memang hanya lingkupnya kalian dan kelas yang sama-sama diampu gitu, atau memang satu angkatan, satu EP gitu. Saya rasa masih oke lah untuk belajar. Tapi kalau untuk di-share ke internet itu jangan ya. Karena saya ada satu mahasiswa, kalau saya waktu itu pernah di-share, takutnya nanti ketahuan dikti malah bermasalah gitu ya. Jadi jangan, itu karena tindakan plagiarisme. Itu ada hakinya, ada hak ciptanya dari si dosen kalau mau ngurusnya gitu ya. Jadi nanti kalian hati-hati. Jadi kalau ini saya kasih tahu karena sudah banyak pasti kan dosen-dosen yang share-share materi gitu ya. Jadi itu jangan sampai menjadi kejahatan-kejahatan di bidang edukasi gitu ya. Oke? Paham ya? Itu sedikit catatan gitu untuk kalian lah. Jadi nggak mata kuliah saya saja. Kecuali kalau dosennya sudah, misalnya kalian izin ke saya, Bu, saya izin ini, itu saya iakan, baru kalian boleh gitu. Atau kalian izin misal mata kuliahnya Bu Lestari gitu, Bu Lestarinya sudah oke, baru gitu. Tapi kalau tidak, jangan gitu ya. Kecuali ada apa namanya, ada perjanjian atau ada omongan sebelumnya. Itu aja. Oke, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Nah ini, jadi selain rumus panjang yang ini, gitu kan, ini terlalu panjang Bu, saya mau yang lebih singkat tapi menghasilkan nilai yang sama tuh, ada nggak gitu kan? Nah, ada. Nih, bisa pakai ini. Tapi kalau ini garis randnya akan diletakkan di tengah-tengah data asli. Nah, ini bedanya. Kalau ini tadi kan mau nilainya nolnya di bawah, nolnya di tengah, nolnya di nomor 2, ini bebas gitu ya. Terserah, ini karena ini rumus pagunya. Tapi kalau yang ini garis randnya harus diletakkan ke data tengah atau data aslinya, tengahnya tuh gimana gitu ya. Kalau nggak bisa pakai rumus cepat. Nih rumusnya di mana? Y aksen sama dengan A plus BX. A itu adalah sigma Y dibagi N, sedangkan B adalah sigma X dikali Y dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Ini terlihat? Lihat, nah ini catatannya. Ini catatannya adalah yang digunakan itu adalah data yang di tengah, gitu. Yang tadi nolnya di tengah. Kalau tadi kan bebas tuh, kalian mau naruh nolnya dimanapun bebas, karena rumus pagunya adalah itu gitu ya. Kalau menggunakan rumus yang singkat itu ada ketentuannya, nolnya harus di tengah data. Saya ulangi, kalau menggunakan rumus yang singkat itu nolnya harus di tengah, atau data kode nolnya itu harus di tengah data. Oke, kita lihat di sini dengan yang contoh yang sama gitu ya. Kita tahu ini datanya genap atau ganjil. Genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Halo?
Ganjil, Bu. Ganjil. Ganjil. Berapa N-nya? 7. Berapa, Man? 7, Bu. Ya, 7 kan? Sama ya, ini datanya sama sama yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau datanya 7, nilai tengahnya mana berarti? Di tahun keberapa? Di tahun keempat. 4, Bu. Ini kan? Nah, ini. Gampang gitu kan. Negatif ke atas, positif ke bawah. Paham? Paham? Paham. Lalu yang dicari apa, Bu? Nilai B lalu nilai A-nya. Gitu. Kalau ini bebas. Ini mau A sama B bebas nih, mana yang duluan. Nilai A itu sigma Y dibagi dengan N. Y-nya tadi ini, kita tahu. X-nya adalah tahunnya. Ini codingnya. Nah, Y-nya adalah 84. Dibagi dengan N berarti 7. Sehingga hasilnya adalah 12. Lalu B-nya adalah sigma X kali Y dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Ini datanya adalah XY. Ini X kali Y. Min 3 kali 10, min 2 kali 8, min 1 kali 10, dan seterusnya. Ini hasilnya. Dan X bar atau X kuadrat. Gitu ya, di mana min 3 pangkat 2, min 2 pangkat 2, min 1 pangkat 2, dan seterusnya. Ini dijumlahkan menjadi 28, ini dijumlahkan menjadi 32. Bisa? Bisa? Halo? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Lalu Bu. kita tuliskan persamaannya di mana Y sama dengan A plus BX. Berarti 12 plus 1,143X. Gitu. X ini adalah tahunnya yang mau kita cari. Nah, ini sama nggak hasilnya sama di atas? Sama nggak? Sama, Bu. Sama nggak? Sama. Sama? Sama, yakin? Sama nggak? Beda kan? Beda atau sama? Soalnya beda ya? Beda, Bu. Beda kan? Beda kan? Yang sama hanya beda. nilai, yang sama hanya nilai B-nya. Ya, iya. Ya nggak? Nilai dari nilai B-nya. Gitu. Nah, yang beda itu adalah nilai dari A-nya. Ya nggak? Ini 12. Kenapa beda? Kalau yang di atas berapa? 8, sekian ya. 8,571. Ya kan? Kalau yang ini dia 12, ya kan? Tapi nanti waktu peramalan itu pasti sama. Waktu peramalan pasti sama. Nah, kita cek gitu ya. Coba ramalkan tahun 2010 dan 2014. Kan? Ini 2009 tahun ke-3, berarti 2010 tahun keberapa? 4. 2011 tahun keberapa? 5. 2012 tahun keberapa? 6. 2013 7, 2014 berarti 8. Nah, berarti ini 2010 berarti kali dengan 4. Ya enggak? 12 plus 1,143 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 16,572. Sedangkan untuk yang 2014 gitu ya, 12 plus 1,143 dikali dengan 8. Sehingga hasilnya adalah 21,144. Jadi untuk forecast-nya gitu ya, sama dengan rumus yang lebih panjang tadi ini yang atas. Tapi kalau mau lebih aman ya pakai ini. Karena ini A-nya meramalkan dengan tepat gitu ya. Ini ramalannya benar-benar tepat gitu. Dibanding dengan menggunakan rumus yang singkat gitu. Kalau singkat tadi catatannya nolnya harus di
tengah. Paham? Paham? Paham. Paham, Bu. Jadi kalau mau pakai Paham, Bu. ini, kalau mau pakai ini, itu boleh saja, tapi tadi ketentuannya adalah nilai 0 atau tahun nolnya, tahun ke nolnya itu harus ada di tengah, gitu ya. Paham? Paham ya? Oke, silakan dituliskan yang tidak ada di slide tadi. Nah, ini tambahan-tambahannya. Itu kalau kalian mau baca, itu ada di halaman 167, 68, 69-nya Al-Ghifari. Itu sama sebenarnya. Cuman ini saya rangkumkan kalau yang lebih cepatnya. Gitu ya. Kalau mau baca penjelasannya bisa baca 167, 68-nya Al-Ghifari. Oke. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Sudah ini? Sudah? Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini ada ada data. Ini datanya genap atau ganjil nih? Genap atau ganjil? Ganjil, Bu. Ganjil. Oke. Ganjil. Sekarang saya minta kalian menghitung jumlah unit yang diminta atau permintaannya ya sebesar Y, X, X2, XY. Ini pakai rumus yang kuadrat, pakai rumus singkat aja, rumus yang singkat. Berarti yang nolnya di tengah. Silakan cari. Ini ramalkan tahun ke ramalkan tahun 2013 dan 2015. Nah, ini. Ya. Oke, silakan dicari. Sambil saya presensi deh. Nanti ketua kelasnya si Ulfa ya, bantu kasih tahu teman-temannya yang nggak masuk ya, Fa. Iya, Bu. Oke, presensi ke pertemuan ke-10 ya minggu ini ya. Oke. Randy ada? Ada, Bu. Hadir. Oke. Danun? Danun ada? Ada Danun? Ada, Bu. Hadir, Bu.
Faki. Faki ada. Hadir, Bu. Hadir. Adam. Hadir, Bu. Arisanti. Arisanti ada. Aris nggak ada. Panji. Ada nggak? Ada, Bu. Lupa. Hadir, Bu. Oke, kemana kamu Ji? Dari tadi ibu panggil nggak ada. Oke, lalu Razi, Ya, Bu. Isat, Andini ada? Ada, Bu. Andini, Fari, Hadir, Bu. Rizky, Muhammad Rizky, nggak ada. Nggak ada, Bu. Raditya Rafif, Hadir, Bu. lalu siapa nih? Ulfa ada, Maman ada, Siti Marfuah, Hadir, Bu. Hafiz, Hafiz ada, Bu. Rosita, Hadir, Bu. Adifa, Adifa ada, Bu. Cahyo, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iqbal, Hadir, Bu. Natasha ada, Ada, Bu. Pipit, Hadir, Bu. Gilang, Hadir, Bu. Hadir. Dian, Hadir, Bu. Azriel, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Bu. Zio, ada, Zio Nggak nggak ada. ada, Bu. Nggak ada kabar Yuni, juga. Hadir, Bu. Faat, Hadir, Bu. Erika, Hadir, Bu. Astrid, nggak ada juga. Iya, nggak ada, Bu. Nggak ada kabar juga. Karisma, Hadir, Bu. Salsa ada, Siti, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hilda Nikmatul Jannah, Hadir, Bu. Syarahman, Hadir. Naila, Hadir, Bu. Nalendra, Hadir, Bu. Muhammad Irgi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, sudah ya. Ada yang belum saya panggil? Mohon maaf, Bu. Itu tadi Arisanti tidak bisa ikut karena jaringan katanya, Bu. Oke. Arisanti nih lumayan sering izin juga nih. Oke. Oke, ada lagi? Itu aja, Bu. Oke. Ada yang sudah selesai untuk pekerjaannya?
Maaf Bu, Astrid juga baru ngabarin Bu. Kenapa? Jaringan juga katanya tidak bisa mengikut di kuliah karena jaringan. Oke. Oke, Adek sudah? Sudah? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Oke, ini kita stopkan nanti untuk latihan tugasnya. Jadi kemarin belum ada tugas kan? Jadi ini nomor 1 untuk tugasnya, satunya ini, gitu ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah ini sebenarnya sudah saya hitungkan, nanti tinggal kalian ramalkan yang 2013 dan 2016 ya ini. Ini sudah ketemu nih, nanti tinggal cari lagi untuk persamaannya. Nah, oke, kita beralih ke nilai tren untuk data yang genap. Nah, ini untuk data genap. Bagaimana jika perhitungan itu kalau datanya yang genap, Bu? Apakah dia sama dengan yang ganjil, sama atau tidak? Menentukan kode tahun, untuk menentukan kode tahunnya. Sama atau enggak? Sama atau enggak untuk data genap? Kalau datanya genap sama atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Sama. Kenapa tidak sama? Karena dia nggak punya 0 di tengah, gitu kan? Nggak punya penentu nilai tengahnya. Sehingga kita bagi 2 langsung, gitu ya. Kita bagi 2 langsung. Kalau ini berapa N-nya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini. Kalau ini ada N-nya berarti kan ganjil 12. Kita nggak punya nilai tengahnya, nggak punya nolnya karena dia datanya genap. Sehingga kita bagi 2. Ini 6 ke atas, 6 ke bawah. Ini kita buat 0. Nah, 0, lalu kita coding untuk yang atas negatif 0,50 atau 0,5. Ini nggak pakai 00 gini, nggak apa-apa ya. Ini supaya nanti mempermudah hitungan aja kalau kalian nanti bingung ya. Ini nggak pakai 00 juga nggak apa-apa kalau kalian takutnya nanti bingung. Nah, ini supaya nanti nggak bingung. Ya.
Negatif 0,5 berarti ke bawah positif 0,5. Negatif 1,5 berarti ke bawah 1,5. Negatif 2,5 berarti ke bawahnya adalah 2,5 dan seterusnya sampai atas gitu. Negatif ini positif, yang ke atas negatif dan yang ke bawah adalah nilai untuk positifnya. Lalu ini apabila pakai rumus yang pendek. Nah, ini pakai rumus yang cepat tadi ya. Yang pendek. Berarti kalau yang pendek tadi A itu apa rumusnya? Nilai Y dibagi dengan N, ya enggak? Kalau B ini berarti nilainya, kalau B itu nilainya apa tadi? Nih, X, Y dibagi dengan nih X kuadrat. Nah, itu kan. Nah, sama rumusnya ya. XY dibagi dengan X kuadratnya. Ini kuadratnya. Bentar, saya hapus dulu. X kuadrat. Nah, ini. Kelihatan ya? Nah. Sehingga nanti kita cari seperti yang tadi gitu ya. Di mana A, Y dibagi N. Y-nya ini nilai kuantitasnya kita jumlahkan 1932 dibagi dengan N. N-nya adalah 12 karena tahunnya ada 12. Sehingga N-nya adalah 12. Lalu B-nya yaitu X kali Y dibagi dengan X kuadrat. X kali Y mana? Ini. 1058 dibagi dengan 143 sehingga hasilnya 7,39. Maka nilai A-nya 161 plus B-nya adalah 7,39X. Bisa memahami? Bisa memahami? Bu. Ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini nanti tinggal penentuannya kalau misalkan ramalkan tahun 2020 misalnya. Berapa nilainya? Kalau 2020. Ada yang bisa? Berarti kan kita masukin persamaannya Y sama dengan A161 ditambah dengan 7,39 dikali dengan X. X berapa? 2020 ini tahun keberapa? Di 2021 5,5 berarti 2020 ini tahun keberapa? Dia bisa? 2020 tahun keberapa? tahun keberapa? Ayo. Salsa? Maman? 14,5 bukan, Bu? Berapa? 14,5. Salsa bilang 14,5. Benar nggak? 2020 tutup 14,5. Ini Salsa jawabannya. Salsa 14,5. Yang lain? 24,5, Bu. Ini siapa nih? Iqbal. 24,5. Berapa, Bal? 24,5, Bu. 24. Iya, Bu, 24,5 Salsa hitungnya sampai 2010. Yang benar adalah Iqbal 24,5. Ini dikali 24,5. Berapa hasilnya? Ini. Bal ya tadi ya. Iqbal. Manaf. Iqbal Manaf ya? Bal? Iya, Bu. Iya, Bu. Lalu tadi Salsa. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini berarti
A-nya 161 plus B-nya 7,39, X-nya tadi 2020 itu tahun ke 24,5. Sehingga hasilnya berapa ini? Ada yang sudah? 342,055, Bu. 342,055. 055. Ada yang beda hasilnya dengan salsa? Sama, Bu. Oke, bener ya salsa ya, 342,055. Oke. Bisa memahami? Bisa memahami? Bisa, Untuk Bu. contohnya yang ganjil dan genap itu kalau mau lebih banyak contoh itu bisa dibuka halaman tadi tuh 170-an ya trennya. Nah itu bisa, kalau yang bulanan gimana, yang tahunan gimana juga itu ada nanti untuk contoh-contohnya. Coba kalian buka di buku itu halaman 186. Dibuka 186. 186 itu adalah jenis untuk data yang bulanan, ya enggak? Buka bukunya 186. Jenisnya itu untuk data bulanan. Itu ada Januari sampai dengan November, tapi Januarinya dipecah lagi, Januari sampai Desember tahun 2007. Lalu Januari Desember sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember 2008, lalu Januari sampai November 2009. Nah, ini bentuknya bulanan ya. Jadi ada 3 tahun di sini ya. Nah, kalau datanya gini pakai yang mana, Bu? Gitu kan? Berarti pakai rumus yang pertama tadi. Yang atas nih, yang menentukan nolnya di atas atau bebas. Nah, kalau yang itu yang digunakan berarti kan harus menggunakan rumus yang panjang nih. B dan A-nya. Ya enggak? Ya. Nah, jadi nanti di situ dikode. Misal Januari 2007 itu adalah 0 ya. Ya kan X-nya. Lalu ke bawahnya tahun Februarinya 1 sampai dengan November 2009 itu terhitungnya adalah 34. Bisa kelihatan X-nya? Di Algifari 187 kelihatan? Kelihatan nggak? Ada nggak? Algifari 187? Ada, Bu. Rosa? Ada ya? Nah, lalu nanti di situ baru nanti kalian cari nilai A dan B. Jadi ini maksudnya mau datanya bulanan, datanya mingguan, datanya harian boleh. Tapi sebaiknya gunakan rumus yang lebih panjang tadi yang tidak menentukan nolnya di tengah. Maksudnya nilai nolnya itu ditentukan bebas. Ya, jadi lebih aman menggunakan rumus yang panjang tadi ya. Di mana B sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X dikuadratkan lalu dikurang dengan sigma X lalu dikuadratkan ini nih. Nah,
Lalu setelah ketemu nilai B, kita cari nilai A, di mana sigma Y dibagi N dikurangi dengan beta dikalikan dengan sigma X dibagi dengan N. Bisa memahami? Bisa memahami? Jadi mau bentuk soalnya apapun, jadi sebaiknya digunakan yang rumus ini. Gitu ya. Misal nanti mingguan gitu ya, misalnya ini nanti ada data gitu ya, misal ini data untuk hari Senin, ini data untuk Selasa, ini data untuk hari Rabu, ini data untuk hari Kamis, dan seterusnya. Ini bisa nih model data gini, berarti kodenya misalnya Senin 0, Selasa 1, Rabu 2, Kamis 3, dan seterusnya. Pakai rumus yang ini aja, yang menentukan nolnya bebas. Tapi dengan rumus yang ini. Yang lebih lebih lengkap gitu ya. Bisa memahami? Bisa memahami? Bisa, Bisa? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jelas ya. Oke. Oke, kita next ke ini sudah ya. Kita next ke slide selanjutnya. Nah ini kalau mau digambar misalnya kuantitasnya berapa sih gitu kan, naik aja nih. Ini kalau mau digambar, tapi kalau nggak masalah. Oke, nah ini mengubah tren tahunan menjadi kuartalan. Nah kita ingin merubah nih, ini kan trennya kan tahunan. Ini misalnya ini tahunan. Nah kita mau ubah menjadi kuartalan. Kalau kuartalan tuh berapa kalau kuartalan? Dibagi dengan 4 karena 12 karena 12 tahun itu ada 4 kuartal. Jadi ini misalnya tadi ya, Y aksen sama dengan 12 plus 1,143 X. Nah kita mau misalnya kita mau ubah dengan kuartalan gitu ya. Berarti dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 plus 1,143 dibagi dengan 4 kali X. Berarti nanti hasilnya adalah 12 bagi 4, 3. 1,143 bagi 4, 0,286X. Maka pakai ini persamaannya. Kalau yang ditanya nanti dalam bentuk kuartalan. Paham? 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 Bu. Oke. Lalu next ini kalau bulanan gimana Bu kalau bulanan? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, maka nanti pembaginya adalah 12. Dengan persamaan yang sama nanti dibagi 12 gitu ya, 12 bagi 12 plus 1,143 dibagi dengan 12X. Sehingga hasilnya adalah 1 plus 0,0095X. Bisa memahami? Bisa memahami? Bisa, Bisa, Bu. Oke, gampang ya. Itu kalau mau contoh yang lebih banyak itu ada di bukunya. Ini kalau ini kan yang saya kasih yang lebih sering digunakan. Gitu. Ini penentuannya. Jadi gini. Jadi ya. Jadi jika menggunakan ini yang penting ya, menggunakan persamaan kode data bebas tadi berarti pakai rumus yang
lebih panjang, lebih panjang tadi bisa digunakan untuk data baik genap maupun ganjil. Genap maupun ganjil. Jadi kodenya tadi kalau mau genap juga bisa sama nih. Nih misalnya tadi nih, misal yang ini ya. Nih ini contoh yang tadi ini sama ini. Bu, saya misalnya Maman nggak mau kode seperti ini. Saya mau kode yang kode yang yang menggunakan rumus yang lebih panjang tadi, yang ini. Nih. Ini. Nah, apakah hasilnya sama, Bu, dengan yang di bawah? Pasti sama, ya. Ini ya. Nih. Nih, kita mau pakai rumus yang ini. Nah, kalau ini kan ketentuannya tadi menentukan nilai 0 pada tahun tertentu, tidak ada ketentuan khusus atau bebas. Jadi misalnya kita tulis 0-nya di atas. Bu, mohon maaf Bu, share screen-nya tidak terlihat Bu. Oke, share screen-nya nggak kelihatan? Oke, sebentar. Oh, terputus ini share screen-nya. Oke, ini kan ini data ganjil apa genap nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ganjil. Oke, kita contohin yang genap aja. Oke, ini genap. Nah, ini. Bu, ini kan datanya genap. Nah, misal Maman nggak mau Bu pakai ini kode ini, males nentuin nolnya di tengahnya mana gitu kan misalnya. Saya mau pakai rumus yang lebih panjang aja, lalu kodenya saya tulis 0 di atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ya enggak? Berarti ini ada 11 ya, X-nya kodenya ya, yang ini ya, ini ya merah ya. Oke, berarti kita cari dulu nilai A dan nilai B-nya tentunya. Ini rumusnya mana? Nilai A-nya. Ini kan? Nih, nilai A-nya. Apa rumusnya? Nilai B-nya dulu. Nilai B-nya. Apa rumusnya di situ? Ini. B sama dengan apa? Rumusnya. Coba lihat. N. Ayo. Rumus panjangnya apa? B sama dengan N jumlah XY dikurangi jumlah X dikalikan jumlah Y dibagi dengan N terus N dikalikan dengan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dipangkatkan 2. Oke, ya benar tuh salsa ya. Jadi B-nya sama dengan N dikalikan dengan sigma X kali Y gitu kan, dikurang dengan sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan, nah ini, N dikalikan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Nah, berarti kita harus cari nilai ini. X dikali Y. Tentu hasilnya berbeda dong, ya enggak? Ini dihitung. Lalu nilai A sama dengan sigma Y dibagi dengan N dikurang dengan sigma X dikalikan dengan N. Ini B dikalikan dengan sigma X dikurangi dengan N, ya. Nah, nih misalnya kita cari dulu, berarti kita cari nilai apa saja? X kuadrat tentunya ada. Lalu X kali Y, Bu, X kali Y. Nah, ini kita carikan juga nilai X dan nilai Y-nya. Nah, ini silakan dicari ini. Ini hasilnya kan pasti berbeda. Nih, 126 dikalikan 0, hasilnya 0. 129 kali 1, 129. Sorry. Ini X kali Y ya. Dipindahkan dulu. Ini, oke. Biar kalian nggak bingung. Nah, ini 0. Lalu ini 129. Lalu ini ke bawah cari. Nah, ini dicari. Lalu X kuadrat. Berarti ini 0 dikuadratkan. Pasti 0. Ini 1 dikuadratkan, 1 dan seterusnya. Silakan dicari hasilnya. Apakah sama nanti hasilnya bila meramalkan tahun 2020?
Coba kita lihat. Silakan dicari, digunakan. Karena untuk yang ini, untuk yang data genap dan data ganjil itu bisa gunakan yang nolnya bebas asal tadi menggunakan rumus yang lebih panjang tadi yang di atas ini. Dimana lebih lengkap sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan X, sigma X kuadrat, lalu dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, lalu baru nanti ketemu nilai A-nya. Silakan dicari. Kelihatan ya? Kelihatan? Ini ke bawah. Kelihatan. Oke, nih. Nah, ini. Silakan dilanjutkan untuk nilainya. Nanti yang sudah selesai bisa apa namanya? Kasih tahu ke saya.
Oke, ada yang sudah ketemu hasilnya? Oke, lagi proses ya? Ada yang sudah ketemu hasilnya? Kalian ngerjainnya pakai Excel atau pakai tulis tangan? Excel, Bu. Oke, Excel ya. Nanti berarti kalau sudah bisa share screen, jadi kita bisa cek benar nggak pengerjaannya gitu. Menggunakan rumus yang tadi ya, yang awal ya, yang lebih sulit dibanding rumus yang singkat. Bukan menggunakan rumus singkat karena kita pakai nolnya bebas, ditaruh di mana ini. Kalau contoh nolnya ditaruh di atas. Jadi kalau jadi ketentuannya tadi ingat ya syaratnya, jika mau gunakan rumus yang cepat, yang N ini rumus cepat ini, yang ini di contoh ini, N dibagi tadi A-nya, itu syaratnya nolnya harus diletakkan di tengah data. Paham? Tapi kalau untuk nilai ganjil dan genap. Tapi kalau untuk penggunaan rumus yang nolnya bebas tadi, tapi menggunakan rumus yang lebih sulit, yang lebih panjang, itu bebas. Mau pakai data genap, mau pakai data ganjil, nolnya bebas. Kalian mau tulis di mana? Ini diasumsikan kalau nolnya kita tuliskan di atas. Apakah sama hasil perhitungannya dengan nilai nol yang diletakkan di tengah? Oke, paham ya? Untuk peramalan tahun 2020. Maman sudah selesai, Man? Maman? Belum, Bu. Oke. Ini ada yang sudah posisi ke kos di Jogja nggak? Apa masih di rumah semua? Dari Jogja, Bu. Oke, Iqbal asalnya memang dari Jogja atau dari mana, Bal? Enggak, Bu. Bukan baru, Bu. Sumatera. Oh, sudah di Jogja dari bulan apa, Bal? Desember, Bu. Lebaran di sini? Lebaran di tempat saudara di Jawa Tengah, Bu. Oh, tidak bisa pulang ya kemarin ya? Bisa, Bu. Tapi emang nggak mau pulang aja, Bu. Oh gitu, oke. Bu, ini Mm-mm. B-nya ini bisa minus apa enggak, Bu? Mungkin bisa jadi, coba dicek lagi. Bisa jadi, bisa aja dia minus kan? Karena kemarin slop itu ada yang negatif, ada yang positif, ya nggak? Sudah selesai, Bu. Oke, hasilnya sama untuk peramalan tahun 2020-nya. Penentuannya berarti kalau 2020 N-nya tahun ke 2020 tahun ke berapa tuh? 0, tahun 90, 2020 itu tahun ke berapa? Salah, Bu. Nah, ya, pelan-pelan dulu. Ya, dicek dulu, Man.
Ibu, hasilnya beda ya? Apa gimana? Apa gimana ya, Bu? Ada yang sudah selesai? Ini salsa hasilnya beda, Bu. Salsa hasilnya beda. Oke, silakan ditampilkan salsa. Iya, Bu. Oke, salsa. Udah ada belum ya, Bu? Sudah, silakan. Kan kalau pakai rumus yang panjang itu, rumusnya itu yang B-nya itu sama dengan N dikalikan dengan X-nya, itu hasilnya kan 140.532. Terus dikurangi jumlah X dikalikan dengan jumlah Y-nya, itu hasilnya 127.512. Nah, setelah dikurang yang untuk rumus yang atasnya, yang B sama dengan N dikalikan dengan jumlah X-Y dikurangi jumlah Y dikalikan dengan jumlah Y, jumlah X dikalikan dengan jumlah Y, itu hasilnya kan 13.020. Nah, untuk yang dibagi dengan N dikalikan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan, itu hasilnya 1.716. Nah, untuk B-nya hasilnya 7,587413 yang ini. Terus habis itu dicari A-nya itu rumusnya jumlah Y dibagi dengan N, itu dikurangi B dikalikan dengan jumlah X dibagikan dengan N, itu hasilnya 119,2692. Nah, setelah itu kan yang dicarinya itu tahun 2020, yaitu rumusnya Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, untuk A-nya itu 119,2692, terus untuk B dikalikan dengan X itu hasilnya kan B-nya itu 7,587413 dikalikan dengan X-nya itu 31, karena kan untuk ini tuh kan N-nya awalnya 12, untuk sampai ke tahun 2020 itu 31, jadi B dikalikan dengan X itu hasilnya 235,298. Nah, hasilnya itu 354,479. Tapi hasilnya beda dengan hasil yang pakai rumus yang singkat gitu, Bu. Oke, salsa. Ada yang berbeda hasil dengan punya salsa? Saya, Bu. Oke, punya Maman. Oke, silakan punya Maman berapa, Man? Yang tadi hasilnya berapa, Bu? Yang pakai rumus pendek tadi berapa, Bu? Hasilnya 342,055. Saya ketemunya 346,89. Oh, beda koma. Oke, silakan Man ditampilkan. Ini biasanya kalian keselip di perhitungan ya, yang tadi kalau rumusnya panjang kan satu-satu tuh nyarinya kan. Nah, biasanya keselip di situ. Kita lihat punya salsa atau punya Maman nih. Pasti nilai A dan B-nya Maman berbeda.
pelan-pelan ya, kalau mau pakai yang rumus lebih panjang tadi harus pelan-pelan satu-satu. Ini kalau salah ya salah gitu. Mungkin Tapi adanya itu kalau di koma-koma. Tadi kan secara ini kan hitungnya pakai kalkulator ya. Kalau pakai Excel tuh kan dibuletin. Nah, itu biasanya juga ngaruh. Oke, silakan Man. Udah? saya nggak terperinci kayak punya Bila, Bu. Salsa, Bu. Nggak apa-apa, kita lihat aja hasil A sama B-mu sama nggak punya bela, apa salah. Udah Man? Bentar, Bu. Maman dan Salsa. Salsa tiap minggu nih pertemuan udah full nih nilai Musa. Ya, Oke. kan? A-nya sama, B-nya sama ya sama punya Salsa ya. Ya, Maman ya. Sama punya ya saya. Sah? Iya Bu sama. Oke. Lalu A-nya sama nggak sama punya Salsa tadi? Sah? Salsa? Bentar Bu. Iya Bu. Yang punya Salsa A-nya itu 119,2692. Sama. B-nya juga sama Sama, Bu. ya? Iya. Sama. Hasilnya berapa, Man? 346. Iya, Bu. Punyamu berapa, Sah? 354,479. A sama B-nya sama, itu beda koma aja berarti itu pembaginya ya. Ini coba gini aja, pakai 2 koma terakhir. A sama dengan, tulis manis teman. A sama dengan 119,2. Dua, pakai koma 2 aja. Koma 2, oke. B-nya 7,58. B-nya 7,58 ya. Oke, pakai 2 angka belakang koma. 7,58. A-nya tadi 119,26. 26 tambah 26. Kita pakai 2 angka di belakang koma ya. Oke, nah ini pasti nanti hasilnya sama punya Salsa. Oke, dihitung. N-nya berarti berapa N-nya? Yang dicari berapa? 30 kan? 2020 itu ke berapa? 30. N-nya tulis 30. N-nya 30. Nah, sekarang tinggal dikalikan dan ditambahkan. Di mana A 119,26 dikalikan dengan 7 Y sama dengan A plus BX, berarti A 119,26 plus B 7,58 dikalikan dengan N-nya 30. Berapa? Hitungan. Ibu mohon maaf yang Salsa N-nya itu 31. N-nya 31. Iya. Coba ditulis dulu, Man. Kita lihat nih. Oke, 30. 346. Nah, Man, tulis yang nomor 2002 di bawahnya, Man, yang data, Man, yang datamu tahun, yang di tahun 2002. Nah, itu di bawahnya 2002. Kita cek benar nggak ya? Terus tulisnya bawahnya lagi 2001, Man, 2003. Terus match 2 angka tersebut tarik ke bawah. Bener nggak tahunnya? Oh iya Bu, Salsa keselip di situnya harusnya 30. Nah, terus match ke bawah. Nah, terus 2020 itu tahunnya harus ke 30, bukan ke oke, itu. Nah, ini ceknya itu berarti ini kan tahun ke-11, ya enggak? Tahun ke-12. Nah, ini 1, 12 dan seterusnya.
Langsung. Pelan-pelan, Man. Astagfirullah. Oke, pelan-pelan. Nggak, Ibu tungguin, tenang aja. Nah, berarti tahun ke loh. Tahunnya kok salah itu, Man. Tahunnya salah. Oh, Kalau enggak tulis 12, 13 terus kamu blok 2 itu terus turun ke bawah. Itu kan bisa juga kayak gitu. Tulis 12 terus bawahnya tulis 13 terus nanti kamu blok 2 angka itu terus tarik ke bawah. Blok. Nah, ya, blok. Nah, turut tarik ke bawah. Nah, ini lebih cepat. astagfirullah. Pelan-pelan. Nah itu. Berarti tahunnya ke 30 ya, Salsa, bukan tahun ke 31. Sehingga nanti hasilnya pasti sama dengan yang Maman. Berapa tadi, Man, hasilnya, Man? Tarik ke atas, Man. Biar temen-temennya tahu, Maman. 46,89 yang saya tadi, Bu. Berapa? Kalau yang dari angkanya Ibu tadi hasilnya 346,66. Ya, jadi benar ya, hanya beda koma 34 sekian ya kan, masih sama, hanya beda angka saja. Walaupun nilai A sama nilai B-nya pasti beda karena kita menggunakan rumus yang lebih panjang. Paham? Tapi kalau untuk forecast dia nilainya sama. Jelas? Jelas? Bisa memahami? Jelas, Bu. Bisa memahami, jadi ini membuktikan. Jadi kalau misalnya nanti Salsa males deh kalau pakai rumus yang cepat, memang kita lebih cepat, tapi ngitungnya kan harus ada negatif sama positif. Saya nggak mau peduli deh negatif positifnya gitu kan, nggak mau kode-kode, udah deh dibuat yang pakai rumus panjang, tapi codingnya sama gitu, 0, 1, 2 dan seterusnya itu bebas. Jadi mau genap ganjil kalau pakai rumus yang lebih panjang itu bisa masuk semua ya, terformulasikan dengan baik. Tapi kalau misalnya tadi mau pakai rumus yang cepat, syaratnya harus datanya nilai nolnya itu dikode di tengah. Ya. Kalau datanya ganjil gampang. 0, min 1, min 2 ke atas gitu ya. Kalau positif 1, 2, 3 ke bawah gitu ya. Tapi kalau nilainya negatif berarti seperti ini. Negatif 0,5, positif 0,5, negatif 1,5, positif 1,5 dan seterusnya. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi prinsipnya membuktikan bahwa nilai dari yang di forecasting kan atau diramalkan itu sama. Kalau rumus bakunya yang rumus panjang ini yang seperti contoh Maman kerjakan. Kalau yang tadi itu hanya menjelaskan kalau rumus yang lebih singkat. Tapi rumus aslinya dari si persamaan Y min A plus BX itu adalah rumus yang ini yang panjang, di mana N dikalikan sigma X kali Y lalu dikuadratkan dulu lalu dibagi dengan yang Y dan seterusnya. Paham? Paham? Bisa memahami? Bisa memahami ya. Jadi nanti tugasnya boleh mau pakai rumus cepat atau yang lebih panjang ini gitu. Oke. Untuk tugasnya itu ada tugas dari saya karena kemarin belum ada tugas ya. Belum ada tugas sehingga hari ini saya berikan tugas halaman berapa nih? 190. 190 190. Ada di Algifari 190? Udah? Ya. Ini saya minta kerjakan nomor 3. Ini kalau datanya bulanan kalian harus coba besok biar kita bahas sama enggak gitu ya. Lalu nomor 6, nomor 3, nomor 6 dan nomor
8. 3 aja. 3, 6, dan 8. Nah, itu. Saya rasa itu aja. Oke, paham? Jadi nanti terserah kalian mau yang pakai nilai nolnya yang di tengah atau nolnya yang dibuat bebas. Syaratnya kalau nolnya dibuat bebas berarti menggunakan rumus yang lebih panjang, gitu kan? Yang dimana kalau rumus yang lebih panjang tadi yang sudah kita jelaskan bahwa nilai dari B sama dengan N dikali sigma X dikurang Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X dikuadratkan lalu dikurang sigma X baru dikuadratkan. Baru nanti cari nilai A di mana A sigma Y dibagi N min B kali sigma X dibagi dengan N. Tapi kalau mau menggunakan rumus singkat berarti caranya adalah tadi A sama dengan sigma Y bagi N, B sigma X kali Y dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Terserah nanti kalian mau pakai perhitungan yang mana. Kalau saya cenderung lebih suka pakai yang rumus yang lebih panjang tadi karena bebas nentuin nolnya gitu kan. Jadi nggak capek mengalihkan pangkat-pangkatnya. Tapi terserah nanti kalian tergantung dari jenis soalnya. Kalau pakai rumus yang lebih panjang tadi mau datanya bulanan, datanya harian, datanya mingguan bisa digunakan ya. Kalian nggak perlu nentuin mana ini titik nolnya atau nilai tengahnya. Tapi kalau pakai data yang rumus cepet tadi harus nentuin oh ini nilai tengahnya di sini loh gitu. Paham ya? Jelas? Untuk penjelasan materi hari ini untuk diet berkala sudah selesai ya. Jadi sudah selesai. Jadi nanti itu di tugasnya saya kasih yang kalau bulanan gimana supaya nanti kalian bisa cari di contohnya. Gitu. Tadi sudah saya sampaikan juga ketika pakai data yang bulanan atau pakai data harian sebaiknya menggunakan rumus yang lebih lengkap gitu atau lebih panjang tadi. Paham? Paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, Iqbal Ya. mau nanya. Mm-mm. Itu ntar untuk tugasnya ditulis tangan apa boleh Excel, Bu? Pakai Excel boleh, pakai tulis tangan boleh, terserah. Prinsipnya yang memudahkan mahasiswa saja. Kalau memang ada mahasiswa yang nggak mungkin belum punya laptop atau terkendala laptop gitu ya, silakan tulis tangan. Prinsipnya yang memudahkan si mahasiswa saja. Nah, Oke, Bu. oke, paham? Oke, jelas ya? Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadirannya kepada 34 mahasiswa-mahasiswa yang masih hadir pada siang hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.